Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati, NIM T 20181155. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil review paper jurnal saya, di mana review paper ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Bapak Jaka Ardiansah. Subtema saya adalah isu heresi dan penyesatan. Heresi itu sendiri merupakan suatu kelompok yang dianggap sesat oleh suatu negara. Di sini judul paper saya adalah Inkarnasi Nabi Haidir, aliran sempalan Puang Malaya, yang ditulis oleh Muhammad Zubair. Jurnal ini terakreditasi Sinta 2. Identitas penerbitnya yaitu Jurnal Al-Kalam volume 18 nomor 1 Januari-Juni 2012. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini, Puang Malaya adalah salah satu kelompok yang dianggap menyimpang oleh ajaran resmi Islam dan sesat. Puang Malaya ini merupakan nama leluhur yang dilekatkan dengan stigma negatif. Bagi penganut ajaran ini menyebutnya sebagai paham Muhammad. Hubungan antara Puang Malaya dengan inkarnasi Nabi Haidir adalah dalam pengikut Puang Malaya ini ada yang mengaku sebagai titisan Nabi Haidir, sehingga itu menyebabkan masyarakat sekitar merasa terganggu dan merasa aliran ini sebagai aliran yang sesat dan menyimpang, sehingga pada suatu hari masyarakat melaporkan aliran ini pada petugas kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena keagamaan dari munculnya aliran Puang Malaya ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Jenis penelitian yang dihasilkan adalah data deskriptif. Untuk objek penelitian, di sini objeknya adalah masyarakat dan kelompok yang terlibat dalam aliran ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, di mana ada tahap-tahap reduksi dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan mesianisme. Mesianisme ini sendiri merupakan suatu pandangan yang mengandalkan munculnya suatu Mesias atau penyelamat umat. Sang Mesias selalu memberikan harapan akan kehidupan baru yang lebih layak dan lebih dari itu. Sang Mesias pun menampilkan legitimasi ketuhanan pada dirinya. Misalnya, dia mengaku sebagai penerima wahyu Tuhan. Temuan lapangan atau data hasil penelitian. Di sini menurut hasil wawancara ada beberapa hal yang menurut mereka paham ini melenceng dari ketentuan syariat, seperti pada syahadatnya, pelaksanaan sholat, pelaksanaan nikah, dan pengakuan Nabi Haidir itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu analisis pembahasan. Di sini peneliti menyimpulkan bahwa paham ini tidak melanggar fondasi Islam, tidak menyangkal tauhid, dan tidak menyangkal Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dan mereka juga tetap melaksanakan ibadah sholat dan puasa secara rutin. Namun terdapat perbedaan pada interpretasi teks keagamaannya. Paham ini dianggap aneh dan nyeleneh karena berjauhan pada nalar umum. Contohnya seperti mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan ilham berupa huruf-huruf Al-Quran, dan juga pada para pengikutnya mereka mengaku bisa mengetahui umur mereka sendiri. Contoh yang lain terdapat pada syahadat mereka. Mereka memiliki beberapa macam syahadat, seperti syahadat tubuh, syahadat hati, syahadat rahasia, dan syahadat nyawa.
pada pernikahannya pun mereka menggunakan pernikahan batin, di mana pelaksanaannya ini tidak sesuai dengan unsur-unsur syariah Islam karena tidak melibatkan wali dari si perempuan, dan yang membuat masyarakat melaporkan pada petugas kepolisian karena pada salah satu pengikutnya mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Dia mengaku bahwa dia dimasuki oleh roh Nabi, tapi didapati informasi dari masyarakat pada saat pengikut dari Puang Malia ini mengaku sebagai Nabi, dia dalam keadaan tidak sadar, dia dalam keadaan kerasukan. Untuk kritik dan saran di sini, teori yang dipaparkan cukup memadai dan cukup jelas, informasinya pun cukup lengkap. Mungkin yang menjadi kritikan saya adalah ada beberapa bahasa yang tidak nyambung dan agak rancu, sehingga sedikit membuat saya kesulitan dalam memahaminya. Untuk tawaran teori, saya menawarkan teori dari bukunya Krebs bab 5 tentang psikologi humanistis dan agama, yang lebih tepatnya dipaparkan oleh ahli psikologi bernama William James, yang menyatakan bahwa sifat yang khas manusiawi ditemukan dalam kehidupan dinamis arus kesadaran manusia. Baginya, kesadaran merupakan kunci untuk mengetahui pengalaman manusia, khususnya untuk menafsirkan agama. Jadi, orang ketika dia menafsirkan hal agama harus dalam keadaan sadar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.